Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib sampai di pasal bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisaimi. Bermula ini itu satu pasal. Wasiwaku dan bermula bersiwak, membersihkan gigi itu mustahabun, itu dianjurkan, disunnahkan. Di mana disunnahkan fi kulli halin dalam setiap keadaan, illa kecuali baru tidak sunnah ba'da zawali lisaimi sesudah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi siwak pada dasarnya itu nama alat. Siwakun itu nama satu alat yang digunakan untuk membersihkan gigi. Tapi siwak di sini digunakan untuk pekerjaan membersihkan gigi. Membersihkan juga siwak. Pada dasarnya siwak artinya alat, tapi di sini kegiatan kita untuk membersihkan gigi. Nah, itu arti siwak di sini. Jadi hukum menggosok gigi lah bahasa mudahnya, itu sunnah dalam setiap keadaan. 24 jam sunnah. Illa kecuali yang tidak sunnah ba'da zawal, sesudah tergelincir matahari, lisaimi khusus orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sesudah duhur itu tidak sunnah. Arti tidak sunnah berarti makruh untuk gosok gigi. Jadi ini saya menggunakan kitab Tahzib namanya. Ini kitab yang menjelaskan tentang dalil-dalil dari matan Abi Suja. Setiap perkataan Abu Suja dalam matan, beliau membawakan dalilnya. Namanya kitab Tahzib. Kalau ada teman-teman yang pengen kitab ini, boleh hubungi saya lewat WA 08 7-nya 3 kali 777, 2-nya 4 kali 2222 131. Nah, insyaallah nanti akan saya kirimkan. Kita lihat di sini nih, ada penjelasannya siwak. Nih. Wasiwaku al-alatul lati tudlaku bihal asnan. Siwak artinya alat. Alat yang digunakan dengan alat itu untuk menggosok gigi. Berarti kan alat. Wayutlaku alal fi'li, dan dipakai juga untuk perbuatan. Perbuatan membersihkan gigi juga disebut siwak. Ya. Tuh. Kita lanjutkan. Ini berdasarkan hadis yang sering kita dengar. Kenapa orang yang berpuasa sesudah tergelincir matahari enggak sunnah? Ya, karena ada hadis satu, la khulufus fami shaim. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah min rihil misik. Lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Maksud lebih wangi begini, kalau kita memakai kasturi dapat pahala, berarti bau busuk, bau mulut orang yang berpuasa juga berpahala di sisi Allah. Ya, begitu. Jadi makanya dimakruhkan untuk dihilangkan. Tapi menurut Imam Nawawi, gosok gigi itu sunnah dalam setiap keadaan, walaupun sesudah zawal bagi orang yang berpuasa tetap sunnah. Faslun khobar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadza, hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah. Kemudian faslun, nah udah. Waw ibtida asiwaku mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Mustahabun khobar, hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah. Fi hurujar kulli majrur dengan fi tanda jar kasrah, mudhaf kulli halin mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, illa huruf istisna ba'da dharaf makan atau maf'ul fih mansub tanda nasab patah sekaligus jadi mustasna, mudhaf ba'da zawali mudhaf ilaih, li hurujar as-saimi majrur dengan li. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban, dan bermula dianya kembali kepada siwak. Wahwa, dan bermula dianya bersiwak fi salasati mawadhi'a pada 3 segala tempat itu asyaddu, itu sangat-sangat istihbaban nisbah sunnah. Kalau tadi di atas bersiwak sunnah dalam setiap keadaan, maka tambahan penjelasan bersiwak pada 3 tempat ini sangat-sangat lagi
dianjurkan, artinya sunnah muakkad. Yang mana aja 3? Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairih. Inda taghayyuri ini kita buat ke khabar, mubtadanya al-awwalu, bermula yang pertama. Itu inda taghayyuril fami, ketika berubah mulut. Min azmen, berubah kenapa? Min azmen, karena azmen, wa ghairihi, dan lainnya azmen. Azmen di sini artinya karena lamanya diam, atau karena lamanya tidak makan dan tidak minum, itu azmen. Wa ghairihi, dan lainnya azmen, arti lainnya azmen itu karena memakan sesuatu yang memang berbau. Bermula yang pertama itu inda taghayyuril fami, ketika berubah mulut. Berubah mulut maksudnya berubah bau mulut, min azmen, karena diam yang lama, atau karena tidak lapar, lama tidak makan atau tidak minum. Wa ghairihi, dan lainnya azmen. Lainnya azmen yaitu karena memakan sesuatu yang memang dia berbau. Wa indal qiyami minan naumi, dan bermula yang kedua itu indal qiyam, ketika bangun dari tidur. Nanti satu lagi. Yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah, dan bermula yang ketiga itu ketika berdiri menuju salat. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika bangun menuju salat. Itu 3 tempat yang sangat-sangat dianjurkan untuk membersihkan gigi. Kita lihat satu-satu. Wahwa, dan dianya bersiwak fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat itu sangat-sangat disunnahkan. Waw ibtida huwa dhamir munfasil, dibina di atas fathah pada maharafa mubtada. Fi huruf jar, salasati majrur dengan fi tanda jar kasrah, mudhaf salasati mawadhi'a mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Alasannya di sini yaitu silat muntahal jumu, mafa'ila, maudhi'an maudhi'ani mawadhi'a, mafa'ila. Asyaddu khabar huwa, hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah, istihbaban tamyiz nisbah, hukum tamyiz mansub tanda nasab fathah. Ya. Asalnya gimana? Wa huwa fi salasati mawadhi' asyaddu. Dianya bersiwak itu sangat-sangat disunnahkan. Di mana disunnahkan? Fi salasati mawadhi'a. Pada 3 tempat. Berarti fi ini kita muta'alaqkan kepada asyaddu. Bermula yang pertama itu inda taghayyuril fami. Inda dharaf makan. Maf'ul fih mansub tanda nasab fathah, mudhaf inda taghayyuri mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, mudhaf taghayyuri fami mudhaf ilaih. Ya, jadi jumlah dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf menjadi khabar mubtada mahdhuf, takdirnya al-awwalu. Bermula yang pertama itu sabit di ketika berubah bau mulut. Berubah dari apa? Min muta'allaq kepada taghayyur. Berubah dari apa? Dari azmen. Dari diam yang lama, min huruf jar, azmen majrur. Waw atah ghairi, atah kepada azmen. Wa atah ikun ma'tuf, atah kepada majrur tanda jar kasrah, mudhaf ghairihi, semlamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Wa indal qiyami juga sama, waw ibtida inda dharaf makan. Maf'ul fih mansub tanda nasab fathah, mudhaf inda al qiyami mudhaf ilaih. Ku mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Min huruf jar naumi majrur. Jadi jumlah dharaf dan mudhaf ilaih inda ini muta'allaq kepada mahdhuf, jadi khabar. Takdirnya wasaniya indal qiyam, bermula yang kedua itu sabit ketika berdiri atau ketika bangun dari tidur. Mulut kita enggak enak, berubah berubah baunya, berarti segera gosok gigi. Bangun dari tidur, segera gosok gigi. Ketika mau sholat juga segera gosok gigi. Nah ini, apa arti al-azm? Minal azmi tadi. Ketika berubah mulut kita minal azmi. Azmi artinya as-sukutut tawil. Diam yang lama-lama nggak ngomong-ngomong menyebabkan mulut bau. Au tarkul akli wa syarbi, atau karena meninggalkan makan dan minum. Lama nggak makan nggak minum juga bisa membuat mulut jadi bau. Wa ghairihi, dan lainnya tadi. Lainnya azmen, yaitu kataati zira ihatin karihah. Seperti memakan sesuatu yang bau busuk, sesuatu yang baunya tidak enak, makan jengkol, makan petai dan seterusnya. Nah, itu berarti disunnahkan segera gosok gigi. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika mau salat. Ya, yang ketiga tadi. Dalilnya ada enggak dalilnya dia?
Nah, ini. Jadi semua ada dalilnya. Ini. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama minal laili, bila Nabi bangun dari malam yashusu fahu bisiwak. Nabi pasti membersihkan mulutnya dengan siwak. Menggosok ya Nabi akan mulutnya dengan siwak. Yashusu artinya yadliku, menggosok. Jadi ini dalil bahwa ketika bangun tidur sunnah. Kemudian ketika mau sholat ini, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarkudu. Nabi itu tidak tidur min lailin wala naharin, tidak tidur di malam dan siang. Fayastaiqadu, tidak tidur ya Nabi dari siang dan malam, maka bangun dia. Bukan tidak tidur, maksudnya ketika Nabi tidur siang atau tidur malam, pas bangun, fayastaiqidu illa tasawwaka, melainkan bersiwak ayahnya Nabi qabla ayatawazza'a, sebelum berwudu. Jadi Nabi bersiwak sebelum berwudu dalam hadis Abu Dawud ini. Ya, jadi tidak perlu kita baca semuanya. Banyak hadis yang menganjurkan tentang wudu. Laula an asyukka ala ummati, jikalau bukan karena memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki, sungguh aku akan memerintahkan mereka bisiwak, untuk membersihkan gigi, inda kulli salatin, ketika setiap kali mau salat. Hadis lain lagi, la amartuhum, aku perintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak ma'akulli wudu'in, bersama setiap kali wudu. Perintah wajib maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwa wudhu itu sunnah. Jadi panjang lebar tentang wudhu, itulah singkatnya matan Abi Sunya, mudah kita ingat dan mudah kita hafal. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.